Bolehkah dinyalakan kameranya? Wow, cantik-cantik, Cantik. ganteng. Oke. Good evening, everyone. In this time, I will give you the material, and then the material is English literature. Oke, hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris. Oh, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya perkenalan terlebih dahulu ya. Hello, my name is Zarira Ande. I live in Malang. In here, I will teaching you about English literature. Oke. Terima kasih yang sudah menyalakan kameranya. Ini semuanya pada persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi tinggi semua ya. Oke. Okay, wait a moment. I will share screen about the material. Jika nanti ada materi ataupun ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand saja ya, atau tanya di kolom chat. Kalau semisal saya lama tidak merespon di kolom chatnya, silahkan raise hand, biar saya notice dengan teman-teman semuanya. Nah, oke. Jika bab 1 yaitu literasi bahasa Inggris. What is the English literature? The first topic is main idea, main topic and purpose of the text. Okay. Main idea and main topic. What is the main idea and main topic? Who want giving the comment about main idea and main topic? Siapa yang mau kasih opini tentang main idea and main topic? Boleh banget diutarakan. Coba adakah yang mau memberikan argumentasinya mengenai main idea and main topic? Kita sambil diskusi ya. Sambil apa ini namanya? Main idea. Oke, aku buka chatnya. Main idea kali dari Ivana. Kalimat pertama ide atau ide pokok. Kalau main topik itu judul. Oke, thank you for your answer. And then Hilkia, main topik itu topik utama pembahasan. Thank you so much. Hilkia. Okay. Hello, Agnasia Kian. Do you want to answer? Do you want to comment about the main topic and my idea? Okay. Ugen. Main idea itu kalimat utama Miss Form M. Fikri. Okay. Thank you guys for your answer. We will discuss about main idea. Nah, main idea and main topic merupakan informasi utama dalam suatu bacaan. Nah, keduanya ini merupakan ide atau gambaran secara umum pada sebuah teks. Berikut adalah perbedaan main idea and main topic. Main idea adalah keterangan, penjelasan, uraian, ataupun sudut pandang penulis tentang topik yang ditulis oleh si penulis. Terus, kalau main topik adalah subjek dari bacaannya. Kalau main idea itu bentuknya berupa kalimat ataupun klausa, sedangkan
Main topic itu berbentuk kata atau frasa. Oke, nah, this is for example, sentence frequently. Do you know about the main idea? Nah, first sentence is, what is the main idea of the passage? Nah, biasanya kalau kita menemukan pertanyaan tentang soalnya tentang main idea, kalimat pertanyaannya seperti ini. What is the main idea of the passage? Gitu. Ataupun the primary idea of the passage is, atau bisa juga kalimat pertanyaannya seperti ini. Which of the following best summarize the author's main idea? Bisa juga seperti ini. Which of the following best express idea of the text? Ada yang bisa menambahkan lagi? Contoh kalimat pertanyaan yang dimana bertanya tentang main idea. Adakah yang bisa memberikan contoh kalimat yang lainnya? Bentuk kalimat pertanyaan di mana menanyakan mengenai main idea. Oke, adakah yang ingin memberikan jawaban? Contoh kalimat di mana kita membahas tentang main idea. Contoh kalimat pertanyaannya tentang pembahasan dari main idea. Oke, ada catat ini. What is the main idea from Gendis? What is the main idea of the paragraph? Okay, good. Thanks a lot, Gendis. I can who else? Siapa lagi yang mau memberikan ini? Contoh kalimat pertanyaan dari bab main idea. Ini boleh juga seperti ini. Itu nomor 5. What is the main idea? Ini from Gendis. Okay, then from Felicity Grace. It's the main idea of the text. Bisa juga. Kabarnya jawab pertanyaan baru masuk. Ini lagi live Zoom. From Grace. Thank you so much, Grace. And then from Chandra Nur. What can be concluded as the main idea of this entire text? Who else? Siapa lagi? Ada 80-an. Boleh dong ditambah lagi yang bisa jawab. From Chandra Nur. Cici, your answer seems with in the screen. Another. From Nanda. Nanda, what is the core message of the story? Describe it in the text. Okay, thank you so much, Nanda. Kalau what is the boleh, Kamila. What is the primary focus of the article? Apa?
Atau masih kita lagi. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak yang sudah menjawab. Ini adalah jawaban dari teman-teman yang nomor 5 sampai nomor 8. Oh, bentar. Ada jawaban dari ini yang dari Nanda. Dan number 9. Aduh, banyak sekali nih yang jawab. Oke, terima kasih guys ya. Saya tuliskan di papan yang sampai nomor 10 saja. Ini from Hana Kamila. Main idea in the paragraph boleh. What main idea in the story from Hilkia? Oke, from Hilkia. Oke. Banyak sekali yang sudah menjawab. Thank you so much guys. Nah, pokok dari kalimat yang sudah dipaparkan, yang sudah diberikan di chat meeting ini, terima kasih banyak ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat pertanyaan yang dimana kalimat ini bertujuan untuk mencari main idea. Oke, nah, now right now we learn about main topic. Main idea sudah selesai, kita lanjut ke main topic ya. We going to main topic. Main topic adalah subjek dari bacaan. Oke. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti frasa. Oke, bentuk pertanyaan yang sering muncul. The main topic of the passage is. What does the passage mainly discuss? What is the topic of the text about? Yang tadi ada yang jawab topik itu yang terakhir. Okay, and then what is the text primarily concerned with? The issue of the text is, and then number 6, in the text above, the writer deals with a topic on blah blah blah. What is the best title for the passage? And then what is the subject of the passage? What is the author main point in the passage? And then 10, what is the author primarily concerned? Okay. Gimana sih kita ketika menentukan main idea ketika kita menentukan main idea dan main topiknya, nah ini ada 4 cara yang kita harus lakukan, yang kita harus laksanakan ketika kita menentukan main topik dan main idea. Idealnya kita kan membaca teksnya dulu ya, membaca teksnya dari atas, dari awal sampai akhir. Nah, tapi hal itu terkadang tidak memungkinkan. Hal itu terkadang membuang waktu, tidak efisien. Nah, langkah yang pertama yaitu cermati paragraf pertama. Nah, kenapa Kak kok harus paragraf pertama? Karena main idea dalam sebuah teks itu terkadang bisa ditemukan hanya di paragraf pertamanya saja. Baik itu di awal paragraf maupun di akhir paragraf. Kadang juga
harus, kadang ada juga yang harus disimpulkan. Terkadang kita menemukan paragraf itu yang langsung kita bisa menemukan main idea-nya di paragraf pertama, baik itu di kalimat di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Kadang juga kita juga menemukan paragraf yang kita harus bisa menyimpulkan. Kita harus baca dari awal sampai akhir. Kita baca dulu yang paragraf pertama. Terus yang kedua, langkah yang kedua, strategi yang kedua yaitu dicek kembali apakah paragraf berikutnya itu mendukung nggak sama ide pokok yang dipaparkan di paragraf pertama. Caranya gimana? Baca, kemudian pahami kalimat pertama paragraf kedua dan ketiga. Paragraf yang ada di tengah. Main idea paragraf yang terletak di tengah biasanya ada di kalimat pertamanya. Kalimat pertama di paragraf kedua, kalimat pertama di paragraf ketiga. Kemudian, strategi yang ketiga yaitu cermati paragraf yang terakhir. Baik kalimat pertama maupun kalimat terakhir. Nah, kenapa sih? Karena bagian tersebut adalah bagian akhir dari sebuah teks, bisa saja menjadi main idea dari teks itu. Main idea disampaikan sebagai sebuah ringkasan ataupun kesimpulan dari teks. Terus yang kemudian, yang nomor 4, yaitu membuat kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan, cocokkan kembali dengan pilihan jawaban yang tersedia. Oke, Kak boleh ke atas lagi nggak mau foto strateginya? Oke. Apa Miss kecilin ya? Bisa. Wait ya, tadi yang request. Yang ini? Yang ini kah Amara? Oke. Kak, terima kasih. Apakah sudah Amara bisa scroll down? Oke, next. Setelah kita memahami strategi-strateginya, ada juga beberapa kesalahan yang harus kita hindari ataupun yang harus kita tidak lakukan ketika membaca ataupun ketika menentukan main idea. Yang pertama, memilih jawaban yang terlalu sempit cakupannya. Yang kedua, memilih jawaban yang terlalu luas cakupannya. Yang ketiga, memilih jawaban yang kompleks tapi malah bertentangan dengan intinya. Yang keempat, memilih opsi jawaban yang menggunakan kosakata dengan teks, namun esensi informasinya malah berbeda. Oke, apakah ada ini pengalaman ketika teman-teman menentukan main idea? Kesulitan apakah yang ditemui teman-teman ketika menentukan main idea? Apakah sudah menerapkan strategi yang barusan kita bahas? Apakah sudah menerapkan sudah tahu kesalahan-kesalahan ketika ingin menentukan main idea-nya? Boleh di kolom chat bercerita tentang ini experience-nya ataupun pengalamannya. Sama ya, experience sama pengalamannya. Di sini ada 80-an, Miss nggak bisa absen satu-satu. Nanti kalau kita bahas, saya mau dengar suaranya, saya bisa panggil satu persatu ya. Sering kegocek, Kak. What is the meaning of kegocek, Salwa? Can you tell me what is the meaning of kegocek? Oh, kegocek itu terkecoh. Oke, thank you Handika Mahendra. Gocek itu bahasa apa ya? Ada di KPLI emang. Kalau pengalaman Chris selama ini ketemu main idea, tapi lebih kecocokin ke opsinya. Oke. Belum Kak, biasa harus baca full dulu baru paham. Ya, biasanya yang sering kita lakukan seperti Juju mungkin ya. Belum
bisa menemukan kalau kita nggak membaca full dari awal sampai akhir. Nah, iya terkecoh, hehe. Maaf, Miss, it's fine, Salwa. Ini berarti vocabulary baru ya dari Salwa ke Gojek. Sering bingung nentuin jawabannya. Nah, kalau Ilaya sering bingungnya itu bingung kenapa ya? Apakah bingung ketika baca ataupun ketika menentukan atau bagaimana? Oh iya sih, bingung menentukan jawabannya. Ya Kak, aku sudah menerapkan beberapa strateginya. Tapi kesalahan saya memilih kalimatnya terlalu panjang. Oke, maaf Kak, izin bertanya nanti rekaman kelas. Oke, nanti diinfokan lagi ya untuk Magdalena Siregar. Nah, kadang jawabannya mirip ya. Jawabannya mirip. Kalau di bahasa itu yang menjadi hal yang rumit ketika kita menemukan jawaban yang hampir mirip-mirip begitu ya. Nah, itu adalah hal yang harus kita terjang, hal yang selalu kita temuin di bahasa. Kalau di matematika gitu kan kita salah rumus ataupun salah menghitung. Nah, kalau di bahasa kita adalah terkecoh dengan jawaban yang hampir sama seperti itu. Jadi, bingung kalau opsinya tuh sama semua. Opsinya itu nggak sama ya, terkadang ya. Opsinya itu hanya kita di mana harus bisa teliti menentukan jawabannya yang sesuai dengan teksnya. Tuh. Ya. Oke, kita lanjut ke purpose of the text ya. Purpose of the text. Dalam soal UTBK terdapat suatu bacaan untuk beberapa reading skill seperti menentukan main topic, main idea, pertanyaan rinci dan purpose atau tujuan. Dengan menjawab terlebih dahulu main topik dan pertanyaan. Diharapkan membaca dapat dengan mudah menentukan tujuan penulisan teks. Jadi, mengenai tujuan teks disarankan untuk dikerjakan terakhir. Nih ya, soal tujuan teks disarankan untuk dikerjakan terakhir. Tujuan komunikatif teks bersifat umum. Dengan kata lain, melingkupi kalimat, penjelas, dan informasi rinci dalam sebuah teks. Pilihan jawaban soal UTBK terdiri 5 butir. 1 jawaban dan 1 jawaban yang benar. Sedangkan keempat jawaban lain adalah pengecoh. Ini tadi yang mengutarakan sering terkecoh ya. Karena ada 5. Jawaban yang benar itu cuma 1. Yang lainnya itu yang pengecoh serta pengecohnya itu hampir sama kalimatnya. Pengecoh biasanya terlalu spesifik, terlalu umum. Terkadang tidak sesuai dengan teks atau salah. Dan tidak ada hubungannya dengan main idea dari sebuah teks tersebut. Oke, nah karakteristik pertanyaan dan jawaban. Oke, karakteristik pertanyaan. Nah, bentuk pertanyaannya ada 10 bentuk pertanyaan ya. Bentuk pertanyaan yang pertama yaitu what is the purpose of the text? And then the second question is the author's purpose of writing text is to. The number 3, which of the following best describe the author purpose in his study? Number 4, what is the writer purpose in writing the text? Number 5, the main point of this passage is to. Number 6, why does the author mentions X in passage?
And then number 7, what does the writer write the text for? Number 8, what is the writer's intention in writing the text? And number 9, the text is meant to. Number 10, what is the objective of the passage? Nah, pilihan jawabannya ada to analyze, to argue, to convince, to define, to deny, to describe, to discuss, to elaborate, to emphasize, to exemplify, to explain, and many more, banyak sekali ya. To illustrate, to inform, to persuade, to portray, to present, to promote, to purpose, to prove, to refute, to relate, to reveal, to review, to support. Belum sudah masuk kelas aku. Ayo, kamu tak? Ayo, saya ngerjain ini. Oke, nah from the ini kita baca juga ya. Strategi menentukan tujuan teks. Ini juga ada strateginya. Yang pertama, pahami isi teksnya. Temukan dulu main idea dari bacaan. Tadi kan udah ada ya strateginya menentukan main idea and main topic. Nah, kalau sudah ketemu main idea dari bacaannya, tujuan dari sebuah bacaan bisa ditentukan setelah kita tahu apa yang dibahas di dalamnya. Setelah itu, strategi yang kedua adalah setelah main idea ditemukan, tujuan teks bisa disimpulkan. Kalau kita sudah tahu main idenya apa, kita bisa menyimpulkan tujuan teksnya itu apa sih. Yang ketiga, pilih opsi jawaban yang paling benar. Jadi pilih opsi jawaban yang tidak terlalu umum, yang melenceng dari teksnya, ataupun opsi jawaban yang tidak cocok dengan teksnya. Gitu strateginya. Garam, penuh tato, dan berkacamata. Selembut es krim vanila. Oke, nah saya baca lagi komennya. Oke, kalau aku sebelum metode ini, aku sering kehabisan waktu buat memahami paragrafnya. Oke, untuk Chandra Nur, nanti silakan dibaca lagi strateginya ya. Silakan dibaca, dipahami strateginya. Terus kemudian silahkan diterapkan. Oke, terus kalau saya suka masih belum full mengerti bahasa Inggrisnya, Kak, jadi susah jawab. Oke, sejujurnya, kalau semisal kalian itu tidak tahu main idenya, bahasa Inggris itu malah lebih enak loh daripada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kita tahu ya bahasanya. Nah, kalau bahasa Inggris itu terkadang lebih mudah karena kata-katanya ya itu saja. Main idenya itu ya sesuai dengan ada yang di teksnya itu. Kalau di bahasa Indonesia yang sering saya temukan itu malah katanya berubah, Pak, sesuai dengan teksnya. Tapi tujuannya sama. Terus opsinya kadang-kadang hampir sama, jadi kekecoh. Ya, tadi sudah dibahas ya, Ila ya. Baru belajar, Miss, di pondokku langsung belajar grammar. Waduh, Sarah Farah sudah pinter grammar ini berarti ya. Oke, Ica, aku masih bingung, Kak. It's okay, aku juga kadang-kadang begitu. Oke, untuk Ica Walisa, bingung yang setelah saya terangkan atau bingung ketika mengerjakan? Sebelumnya saya terangkan. Ya, Nah, nyobain ngerjain literasi BI padahal paham basic vocabulary-nya, tapi tetap kelihatan buta waktu soalnya ada panik dulu. Oke, nah untuk Faustina Marpaung, ketika mengerjakan itu kalau bisa dengan santai saja, hadapi semuanya dengan santai ya. Ya iyalah dengan santai, tapi selesai, pahamin soalnya. Kalau kamu panik itu malah menyita waktu. Santai saja. Kalau panik itu malah
apa ya, malah menyita waktu, membuat pikiran tidak jernih, tidak bisa mana yang harus saya baca, mana yang harus dimengerti. Iya, udah. Nanti malah menjadi bingung. Oke. Oke, tips untuk soal koreksi grammar, Kak. Suka ketuker-tuker. Nah, nanti maybe next meet ya, kita akan koreksi grammar. Karena kita pembahasan hari ini yaitu tentang main idea, main topic, and purpose of the text. Di antara semua subtext, being paling sulit apa iya? Naik ke atas dulu bentar, Kak. Ada PDF-nya. Oke, Marta ada PDF-nya ya. Oke, kita akan bahas latihan soal. Dan perasaan, oke. Oke. Di sini apakah ada yang baru ikut les ataupun bagaimana, masih bingung ya? Oke. Nah, ini teks pertama. Oke, saya mungkin tunjuk. Oke, teks pertama di latihan soal ini. Saya akan tunjuk beberapa orang, beberapa teman-teman. Silahkan diterangkan juga alasannya mengapa jawabannya itu. Oke, are you ready guys? Ini kan ada 76, 70 dibagi. Oke, sudah paham? Sudah punya jawabannya untuk soal nomor 1? Soalnya panjang Kak, jadi males baca dulu. Jadi males duluan bacanya. Ampun. Lucu ya. Kurang fokus soalnya lagi PKL. Oke, Ica Walisa semangat ya PKL-nya. Oke. Oke, Felicitas Grace. What happened Felicitas Grace? Izin menjawab ya, Kak. Oke, silakan. Okay, in my opinion, the answer of this question is C, because dari dari kalimat pertama itu hanya menjelaskan apa ya? Dari kalimat yang first of all itu sudah menyampaikan kalau itu sudah proses dari bagaimana cara kita untuk softening the impact of bad news. Kalau menurut aku di situ, Kak. Terima kasih. Thank you for your answer, Felicia. The answer of Felicia is C. Bagaimana dengan yang lain? Oke, kalau bingung bisa chat pribadi ke saya. Kak Miss. Oh iya, C. Oke, Hana Kamila. Which one your answer, A or C? C juga, Chandra C. C, Kak, C. Oke, mungkin ada yang jawaban kucing, Miss. Jawaban kucing, Miss. Aku baru. C, Miss. C, Miss. Tak ngerti, Miss. My answer is C. Raisya, why? Tak ngerti. Oke. C. Kak, coba jelasin dong kenapa jawabannya C. Oke, tadi udah ada temennya yang menjelasin ya. Habis ini misalkan jelasin juga. Oke, ada yang bisa jelasin lagi selainnya Felicia Chris? Kalau mau jelasin boleh banget, bisa raise hand.
Oke, ada yang resen nih. Oke, silakan Nanda. Boleh Nanda? Bagaimana? What's your opinion about the answer? Di sini saya izin nyoba ya Miss ya. Dari pendapat saya, dari pandangan saya. Oke, Nanda, bisa dikeraskan lagi untuk suaranya? Ini udah pas belum Kak? Teman-teman yang lain kedengeran nggak Nanda menjawab? Bentar. Terdengar, Kak. Halo, tes. Sudah belum Kak? Oh ya, better lah. Ini saya coba untuk jelasin dari pandangan saya Kak ya. Wanita, sejahtera wanita. Ya, berarti ini kan wanita di diri, laki-laki di diri. Anak-anak di diri, Nah, gini Kak, saya jawabannya juga sama yang C. Bisa dilihat dari kalimat terakhir yang you will at least soften the blow. Terus ada lagi kalimat yang saya lihat itu pas bagian you have to show them how you feel about the matter and that you are personally sorry and sympathize with them gitu Kak. Dari saya lihat bagian situ jadi jawaban saya sama yang C juga. Iya, jawabannya C. Jadi yang baca. Thank you for your explanation about your answer, Nanda. Oke. Nah, ini ada juga yang baca, yang jawab. Udah, please bisuin mic-mu. Nah, ini ada juga penjelasan dari Ilaya Kak, C Kak, because the message focus on method to deliver bad news in a way that the lessons its impact on the recipient. Oke, dari penjelasannya teman-teman, apakah teman-teman yang lainnya udah paham dari jawabannya? Tadi untuk yang Nanda boleh di ini underline pengertiannya penjelasannya yang sebelah mana? Ini Kak, yang you have to show them how you feel about Yang you have to show them how you feel about the matter and that you are personally sorry and sympathizes with them. Terus if you indicate that you are ready to listen to their reaction to your bad news. dari kan yang you have ini ya? Iya Kak, baris ketiga. Ya, sampai ini ya, Ya, sampai yang bad news. ya. Oke. Kalau tadi siapa ya yang pertama ya, Miss lupa ya? Saya Miss. Oh iya, Felicity. ya, Chris. Tadi yang mana, Chris? Karena di jawaban C itu kan there are ways ya, Miss. Terus dari yang kalimat kedua itu udah menunjukkan rincian dari prosedur gitu, dari first of all terus sampai you will at least soften the blow. Oke. Nah, from this text, the message emphasizes that also delivering bad news. Ya, betul. Penjelasannya Nanda tadi. Karena ada deliver bad news. Karena menyampaikan berita yang kurang baik. Bad news. And then, bad news is difficult. There are specific steps. An employer can take to make the process less harsh for the employee. The main idea is not just about difficulty of the method that can be used to soften the impact. Jadi, teks ini itu menjelaskan ataupun menekankan bahwa meskipun menyampaikan berita buruk itu hal yang sulit, hal yang tidak mudah, ada langkah-langkah khusus yang bisa diambil oleh pemberi kerja, gitu ya. Nah, penjelasannya bisa kita ambil di paragraf yang sudah dijelaskan oleh Nanda yang you have to show them how you feel about matter sampai yang bad news ini. Ini adalah kalimat pokoknya dari
the main idea that there are ways of softening the impact of bad news. Okay. Then bisa diambil itu. Okay, we can next. Number 2. Number 2. Wah. Nomor 2, bacaannya. What is the main topic of the passage? Di sini saya boleh ya panggil nama untuk menjelaskan ya. Oke, tapi juga boleh sih kalau ada yang ingin menjelaskan, kemudian memberikan argumennya mengenai teks yang kedua ini. Apakah yang ingin memberikan? Oke, scroll ke bawah. Apa kurang kecil ya kayaknya ya? Udah kelihatan teman-teman? Start Hawaii was originally spelled. Kok share screen-nya tidak? Belum terlihat ya, Miss? Oke. Delay guys, sorry. Cuma nulis kelihatannya. Oke, sudah, Miss. Oke. Belum bisa jawab, Miss. Aku pemula banget. Oke, nggak apa-apa. Dengerin dari penjelasan teman-teman yang lain ya. Oke, sudah ada yang ingin menjawab kah? Boleh resen? Atau Miss tunjuk aja kali ya? Nanti Miss tunjuk, belum siap. Aku juga belum bisa. It's fine, guys. Oke, mungkin aku pakai feeling sih. Udah jawab di privat, Miss. Oke. Apakah C?
Ya, apakah C ya? C. Kok di aku setengah ya teksnya? Salah. Kalau yang A itu minta kayaknya C sih. Oke. Adakah yang ingin raise hand terus menjelaskan? Boleh banget guys. Ilaya mau menjelaskan? Ini dihadapin mana gitu bagus tuh. Oke. Ditunjuk aja ya yang dari yang jawab ini berarti udah tahu ya jawabannya. Kok saya merasa Miss? C, Miss. Ya, kok setengah ya? Sama. Oke, yang teksnya setengah, Nisa sama Salwa saja kah? Oke, Coach mau, Miss mau Fikri. Maksud itu kan dari awal udah South Pacific tuh kita harus balik itu itu objek utama terus di petik kedua ya ambil sama itu. Oke, Coach, Miss mau dengar suaranya Fikri nih. C karena teksnya mau bahas food. Oke, Fikri. You can open your microphone. What's your opinion about number 2? But your answer. What's your explanation about the answer? Hello, Fikri. Do you hear? Yes, I heard. Okay. Oke, the answer number 2 is C. Nah, kenapa Kak kok C? Gitu ya. Karena teks ini itu menjelaskan bagaimana masakan Hawaii berkembang seiring waktu karena pengaruh berbagai budaya, termasuk pemukim asli, pemburu ruas, itu bisa kita temukan di kalimat yang ini. Surrounding waters. Influence food to Hawaii food today. Jadi yang mana ya yang food today? Kita lihat dari kalimat yang ini. Sama kayak jawabannya yang Terus kemudian fokus utama yang teks Hawaii ini adalah bagaimana campuran pengaruh budaya ini tercermin dari masakan Hawaii. Kan Chinese, ini from China, Japan, and Korea. Terciptanya Hawaii was originally itu dari campuran pengaruh budaya yang ini. Okay, next. Number 4. Number 3, sorry. Number 3 teksnya pewanjang. Ini saya kecilin dikit ya. Kalau segini kekecilan nggak? Segini, apakah sudah jelas? Oke, cukup ya. Oke.
Bisa dibaca sekilas, kita akan bahas setelahnya. Nomor 3 ya. Iya, nanti kunci sama penjelasannya insya Allah saya kirimkan ya. Kenapa jawabannya itu, penjelasannya apa. Jelas kok, Miss. Oke, yang nggak jelas silakan confirm ya. Mungkin share screen saya akan saya refresh kalau nggak. Besarin dikit, oke, Jus, siap. Segini? Oh, gambarnya apakah tidak perlu ya? Gambar. Oke, segini cukup, Cucu? Besarin dikit nih. Udah, Miss. Oke. Oke, sudah ketemu jawabannya? Ada yang sudah punya jawabannya dari nomor 3? Wah, ini ada yang udah jawab. Kayaknya, Miss. Oke. Penjelasannya apa? Kenapa kok E? Kayaknya, Miss. Oke, ada yang jawab lagi. Miss, karena feelingku amis. Oke, terima kasih yang rajin menjawab. Ini penerangannya kurang gitu di saya. Oke. Nah, betul sekali. Jawabannya yang nomor 3 adalah yang E. Kenapa yang E? Ada bisa yang menjelaskan? Tadi ada yang bisa menjelaskan. Karena bahas drug and pandemic. Kayaknya feelingku E. Oke, karena paling sesuai. Karena tes tersebut menekankan peningkatan penggunaan narkoba selama pandemik. Oke, betul sekali. Nah, karena tes ini membahas peningkatan penggunaan narkoba, khususnya ganja selama pandemi COVID. Betul sekali jawaban Ilaya. Ilaya meskipun PKL tetap bisa konsentrasi ya. Oke. Ada yang masih bingung? Untuk yang nomor 3 ini jelas sekali ya, hanya saja teksnya panjang. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Sorry guys, nomor 4. Wah, ini nggak bisa ya. Terlalu kecil ya. Di device-nya teman-teman bisa di zoom out, zoom in kah ya? Ini soalnya nggak bisa begini. Nah, ini kayaknya. Kelihatan nggak kalau gini? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Kalau gini, jelas nggak? Bisa, Miss, bisa aman. Oke, aman ya. Oke, silakan yang nomor 4.
Oke, ada yang sepertinya ada yang sudah menjawab ini. Kecil banget, Miss, kekecilan. Oh, kekecilan. Oke, Kak jelas, Kak. Ini aja ya, berarti ya. Tapi agak dibesarin. Tapi kalau gini itu gak cukup, guys. Gini, tah? Gini, kah? Segini cukup? Aduh, salah, salah, salah. Segini kali ya? Segini. Oke. Cukup, Miss. Cukup, Miss. Oke, good. Yuk, langsung jawab. C. Oke. Ih, ih, aduh, ih. Aduh. Kok gak ada duduk? E. Ini. Nah, yang nomor 4 ini jawabannya adalah... Teman-teman semuanya sudah pinter loh. Nomor 4 ini jawabannya E. Kenapa kok bisa E? Nah, karena teks ini itu menjelaskan penelitian yang menunjukkan bahwa komitmen publik menghasilkan hasil yang lebih efektif daripada resolusi pribadi. Bisa dilihat in another study, yang bagian ini ya. Yang in another study. Ini sampai reduce. Lihat dari kalimat ini. In another study, an experimenter. Sampai sini. Ini adalah apa namanya, the key idea about this text. Jadi nomor 4 jawabannya E. Oke, terima kasih Hamdika, Desta, Kristal sudah menjawab. Sekarang nomor 5, the last one. Yuk, satu lagi, nomor 5. We can be the best. Title for the passage above. B, nomor 5 B. Oke, terlihat jelas sekali ya, karena nomor 5 ini jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Ada yang mau menjelaskan? Yuk, coba jelaskan dong, kenapa jawabannya B? B, 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 B. Oke, kita bisa lihat di What is your small business search engine optimal ini. Mulai dari paragraf pertama ya, kita bisa menyimpulkan. Nah,
Oke, betul. Di awal kalimatnya, Miss. Nah, ini ya, kita bisa, the main idea for the correct title is found in the first sentence. Oke. Bisa kita temukan di awal kalimat. Nah, first paragraph. Oke. Terpintar semua ya. Oke, ada yang menanyakan? Silakan bertanya. Oke. Boleh dinyalakan kameranya untuk saya screen untuk buat laporan. Oke, please open your camera, guys. Wah, cantik-cantik semua nih. Wajah-wajah pejuang untuk SNBT tahun 2025. Oke, nah ini saya screen yang layar pertama ya. Oke, please look at your camera. Lihat di kamera, silakan tersenyum. 1, 2, 3, smile. Oke, tunggu ya. Imut-imut banget sih kalian. Oke, bentar ya. Tunggu. Ini yang layar kedua. 1, 2, 3, smile. Yang layar kedua. Yang layar ketiga, bentar. Oh, udah. 2 doang. Oke, that's all for today. Thank you for today, guys. Tetap semangat ya. Bye-bye. Terima kasih Angkatan banyak, yang Thank you, Kak. Miss. Thank you, imut. Oke. Miss. Thank you very much, Oke. Miss. Terima kasih, Kak. Sama, semangat terus ya. Terima kasih. Thank you, thank you. Thank you, Miss. Miss, boleh nggak dokumentasinya kirim ke grup? Boleh, habis ini Miss kirimkan. Oke, thank you, Miss. Ditunggu, Miss. Anytime. Ya, Miss. Thank you, Miss. See you.